Welcome to Youth Community Online Service. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman? Gak kerasa kita udah ada di minggu kedua pada bulan Januari di 2021. Semoga kita semua tetap sehat dan kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi dan tentunya kita bisa beribadah offline bareng-bareng. Nah teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gbs.com, subscribe juga di channel YouTube kita Youthcom BPS. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, sehingga teman-teman nggak ketinggalan nih kalau kita udah mulai ibadah online-nya. Buat teman-teman yang mungkin punya pergumulan, teman-teman boleh langsung kontak nomor di bawah ini ya. Kita juga nggak bosan-bosan nih ngajak teman-teman untuk join care bagi yang belum join care. Dimana dalam care kita bisa saling sharing, kita bisa cerita pengalaman kita bisa cerita masalah yang kita hadapi, dan kita juga bisa mungkin bermain dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin tahu infonya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung DM di IG kita gbs.com. Nah, teman-teman ingin nggak sih minggu lalu kita sudah membahas tentang sebuah tema yaitu aku dan rencananya, rencana Tuhan. Dimana minggu lalu kita adalah ciptaan Allah, kita adalah gambar diri Allah dan seharusnya kita mencerminkan Allah di dunia ini. Namun tujuan ini ternodai karena kita semua jatuh dalam dosa. Karena kita jatuh dalam dosa, kita menjadi berbuat seenaknya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih tema apa sih yang akan kita bahas ini? Sebelum kita mulai ke ibadahnya, kita akan mendengarkan salah satu sharing dari kakak di community. Jadi inilah dia sharing room. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Vina Rosalina. Di sini saya ingin sharing mengenai tema di hari Minggu ini yaitu aku dan rencananya. Ketika saya melihat tema tersebut, saya langsung ingat tentang segala macam peristiwa kejadian yang telah terjadi di dalam kehidupan saya di tahun 2020 kemarin, di mana tahun 2020 kemarin itu adalah tahun yang sangat luar biasa bagi saya, dan di mana Tuhan itu membentuk saya, memproses saya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saya, di lingkungan saya sendiri, dan salah satu peristiwa itu adalah ketika saya dinyatakan lulus sidang tugas akhir, dimana saya harus memikirkan masa depan saya dan next step saya selanjutnya itu apa. Dan seharusnya goal saya di tahun 2020 saya harus bekerja, setelah wisuda saya harus bekerja. Dan oleh karena itu saya mulai menyiapkan diri saya mulai mempersiapkan diri saya untuk melamar pekerjaan, dokumen dan segala macam yang mendukung. Dan kemudian ada COVID, ada pandemi, kemudian banyak lowongan pekerjaan itu sulit mencari lowongan pekerjaan. Kemudian saya berserah dan saya tetap mencari, saya tetap berusaha. Dan puji Tuhan ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang yang saya tekuni selama saya di perkuliahan. Jadi saya apply. Tapi 1 bulan kemudian saya menerima kabar dari teman saya ada yang diterima kerja, sehingga saya belum. Dan pada saat itu saya merasa overthink, saya merasa kurang, dan pada saat itu saya juga beban di diri saya sendiri. Ketika saya melihat orang tua saya yang bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, tapi saya hanya di rumah diam saja. Dan dari situ saya merasa saya nggak berguna. Saya kok masa saya di kuliah, dan saya sekarang lulus, tapi saya kok tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dari situ saya overthink, saya memikirkan segala macam kemungkinan, dan saya sedih, gelisah, cemas itu jadi satu. Dan itu tepatnya saya menjauh dari Tuhan, saya mulai menjauh dari Tuhan secara tidak langsung. Oke, saya berdoa, tapi saya belum saat teduh, saya jarang saat teduh, saya jarang untuk membaca Alkitab. Dan pada waktu itu ada suatu waktu saya capek dengan semuanya, saya capek dengan pikiran saya sendiri, dan salah satu cara ada di hati kecil ini terbesit untuk menyembah Tuhan gitu loh.
saya ingin ada kerinduan untuk mengungkapkan semuanya ke Tuhan seperti itu. Karena pikiran saya pada waktu itu saya jauh, ya sudah, ya apakah Tuhan mau menerima saya gitu loh. Padahal saya sudah jarang berdoa, saya jarang membaca firman-Nya gitu. Tapi setelah itu saya nggak kuat lagi, saya bicara sama Tuhan, saya menyerahkan semuanya ke Tuhan. Dan pada saat itu juga, dan pada malam itu juga beban saya terangkat, beban saya hilang, dan semua kekhawatiran saya hilang, dan saya dikuatkan dengan suatu firman di mana Tuhan itu menganggap diri saya ini berharga gitu loh. Dan di sini saya menarik kesimpulan bahwa ketika kita menilai, meskipun kita menilai diri kita kurang berharga, di mana orang-orang ini menolak kita, di mana kita melakukan sebuah kegagalan, banyak kegagalan yang kita lakukan, tapi di mata Tuhan kalian itu, kita ini berharga gitu loh. Kita ini berharga di mata Dia, kita ini, dan Dia itu sempet repot-repotnya ngasihin kita gitu loh, ketika kita tetap aja jauh ke Tuhan gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita setelah kita jatuh dalam dosa, ketika kita jauh dalam Tuhan, kenapa kita nggak datang ke Tuhan lagi gitu? Kenapa kita malah menjauhi? Malahan Tuhan itu membuka tangannya dengan sangat lebar gitu loh, untuk memeluk kita. Kenapa kita khawatir dengan apapun yang menjadi kekhawatiran kita itu, kenapa seperti itu? Jadi kita harus belajar untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan, dan kita harus ubah mindset kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Demikian dari saya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth Community, kembali lagi kita untuk bisa beribadah bersama-sama meskipun masih secara online, tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi setiap kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita sore hari ini. Mari sebelum kita mulai beribadah, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang mau datang kepada Engkau, kami mau memulai ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini. Engkau ada bersama dengan kami, di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memegang erat tangan kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bawakan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami mau
Yes Tuhan, Kau Raja dalam hidup kami. Kau Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Sore hari ini Tuhan kami mau bawa lebih sungguh hati kami ke hadapan Engkau. Karena yang kami yakini Tuhan, Kau akan selalu ada bersama dengan kami. Kau akan selalu menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari nyanyikan pujian ini dengan kerinduan hati kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
sungguh percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu sore hari ini yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tetap meneguhkan setiap hati kami, dapat menenangkan setiap hati kami, dapat menjadikan kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Januari di tahun 2021. Tentunya ada banyak rencana, resolusi yang ingin kita capai di tahun ini. Bahkan rencana-rencana yang gagal di tahun 2020, kita ingin mewujudkannya di tahun 2021. Tapi mari kita lihat, ada beberapa ciri orang yang membuat rencananya, yaitu ciri pertama, orang yang membuat rencananya tanpa melibatkan Tuhan. Jadi rencananya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan atau tujuan Tuhan terpenuhi di dalam rencananya. Yang kedua adalah sebenarnya rencana itu dibuat untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi biar kelihatan rohani, maka ia memakai Tuhan sebagai alat atau sarana atau untuk mensahkan setiap rencananya. Tuhan tidak lagi menjadi perencana ataupun tujuan kita. Ia hanya sekedar alat atau sarana agar kelihatan kita rohani. Dan ketika rencana kita tidak berhasil, kita mulai menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan sih, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak menjawab, atau kenapa Tuhan tidak membuat setiap rencana saya berhasil. Ciri yang ketiga adalah orang yang apatis. Mungkin karena kesulitan, tekanan ekonomi, pergumulan, persoalan yang rasanya datang silih berganti yang tidak ada henti-hentinya, akhirnya dia berkata, buat apa sih saya membuat rencana? Toh gagal lagi, gak berhasil. Ya, jadi buat apa saya buat rencana? Biar hidup saya itu mengalir apa adanya seperti air mengalir. Teman-teman, dengan alasan-alasan tersebut, itu mengapa pada bulan ini Youthcom akan berbicara tentang tujuan hidup, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengetahui dengan pasti rencana Allah bagi hidup kita, agar kita bisa hidup maksimal di dalamnya. Untuk itu, sore hari ini kita akan membahas tentang aku dan rencananya, yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Teman-teman,
Kita harus tahu bahwa kita ada bukan karena sebuah kebetulan, bukan juga karena Tuhan tuh iseng di surga nggak ada kerjaan maka kita diciptakan. Bukan juga untuk memenuhi dunia ini, tapi ketika Tuhan menciptakan kita, ada sebuah rencana atau dengan sebuah rencana atau tujuan. Dengan demikian itu menggambarkan kepada kita bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah siang dan malam adalah Allah yang perencana, sistematis, tertib, dan disiplin. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa atau manusia pertama, Allah menciptakan mereka dan kita serupa dan segambar dengan Allah dengan tujuan agar apa? Agar manusia atau agar kita bisa mewakili Allah atau menjadi duta besar Allah di dunia ini, merepresentasikan Allah kepada dunia. Kemudian berkuasa dan memelihara seluruh ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini, di dunia ini. Kemudian untuk menyenangkan Allah atau bagi kesenangan Allah, dan agar Allah dapat bersekutu dengan kita. Tapi tujuan itu rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa menjadi penghalang bagi manusia untuk tidak bisa melihat dengan jelas apa rencana Allah bagi diri manusia, yang Allah rencana yang Allah taruh dalam diri kita. Teman-teman, satu-satunya cara agar kita bisa kembali melihat rencana dan tujuan Tuhan dengan jelas di dalam diri kita, dan agar kita bisa maksimal dengan hidup ini adalah dengan mengenal Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan atau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mengapa demikian? Karena Yesuslah yang menciptakan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Teman-teman, Yesus datang dengan satu tujuan, yaitu mati bagi kita, menanggung setiap dosa dan kejahatan kita. Segala kutuk dosa ditimpakan, seluruh isi dunia ini ditimpakan kepada Yesus. Ia yang tidak berdosa dibuat jadi pendosa. Agar apa? Saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua boleh beroleh kehidupan kekal. Kita tidak lagi masuk dalam penghukuman kekal, tapi kita masuk di dalam
kehidupan kekal. Itu karena Allah mengasihi kita. Itu karena Allah ingin kita kembali menghidupi tujuan yang Allah taruh dalam hidup kita, yang Allah rencanakan sebelum dunia ini diciptakan. Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ciptaan baru. Kita tidak lagi hidup sebagai manusia lama, tapi kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bukan hanya menerima atau menjadi bagian dari kerajaan surga, tapi lebih daripada itu, kita mempunyai tujuan hidup. Kita memperoleh tujuan hidup, damai sejahtera, dan kita diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan ini selama kita tinggal di dunia ini. Hidupmu dan hidup saya akan berbuah maksimal jika kita terhubung dengan Sang Pencipta kita. Sama seperti yang sering kita dengar bahwa ranting tidak bisa berbuah jika ia tidak melekat atau dia tidak menempel pada pokok anggur. Ada orang berkata, jika engkau ragu-ragu tentang hidupmu, tentang apa saja, tanyakanlah kepada buku manual. Sama dengan kita, mungkin engkau tidak tahu apa rencana Tuhan yang Tuhan buat atas hidupmu, maka tanyakanlah kepada Sang Pencipta dan bukan pada yang lain. Kalau engkau bertanya kepada Sang Penciptamu, Sang Pencipta saya, Penciptamu dan Pencipta kita semua, pasti kita tidak akan pernah salah. Kemudian, untuk apa? Kita diselamatkan untuk apa? Agar apa? Tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Alasannya adalah satu, karena kita adalah milik Allah, hasil karya milik Allah dan bukan milik sembarangan. Karena itu sudah seharusnya saya, teman-teman sekalian, menghargai hidup kita dengan tidak hidup dengan sembrono, dengan tidak hidup dengan sembarangan. Karena kita bukan produk masalnya Allah. Kita ini diukir dengan tangan Allah. Kita ini spesial, limited edition, edisi terbatas. Tidak ada yang sama dengan diri kita. Nilai diri kita mahal seharga Kristus. Karena itu mari kita sadar, mengapa kita harus berbuat baik. Tujuannya adalah karena kita milik Allah. Karena kita milik Allah, maka sudah seharusnya kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Hal yang kedua, karena kita sudah diselamatkan. Teman-teman sekalian, perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita berbuat baik karena kita itu milik Allah dan karena kita sudah diselamatkan. Buah dari keselamatan kita tunjukkan melalui perbuatan baik kita. Keselamatan yang kita peroleh sepenuhnya anugerah Allah. Tidak ada campur tangan kita, tidak ada perbuatan baik kita di dalamnya, semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Karena perbuatan baik adalah rencana Allah untuk kita.
ternyata Allah sudah memikirkan hal ini jauh sebelum Dia menyediakan segala sesuatunya. Dari kekekalan, Allah sudah menentukan agar kita hidup dalam kebaikan. Untuk itulah kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus, agar rencana Allah ini dapat terwujud. Teman-teman, ketika kita berbuat baik, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, perbuatan baik kita harus berdasarkan pada iman yang benar, seturut dengan perintah Tuhan di dalam Alkitab, dilakukan bagi kemuliaan Allah, bukan sekedar sesuai dengan tradisi atau ajaran. Inilah yang menjadi dasar atau pegangan kita ketika kita berbuat baik. Perbuatan baik kita harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kedua adalah perbuatan baik kita harus nyata dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus jadi orang yang jujur. Kita harus menjadi orang yang saling mengasihi, orang yang dengan mudah bisa mengampuni, bisa memaafkan kesalahan orang lain, orang yang suka memberi, saling mendoakan, setia, adil, ramah, suka memberi, tidak pelit, dan hidup dalam belas kasihan. Perbuatan baik kita lemah lembut seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jika kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus juga tinggal di dalam kita. Karena itu hasilkanlah dari hidup kita, keluarkanlah buah Roh itu dari hidup kita. Perbuatan baikmu, perbuatan baik kita, bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik karena Allah sudah merencanakannya jauh-jauh atau bahkan dalam kekekalan sebelum dunia ini diciptakan atau dijadikan. Teman-teman, karena itu ingatlah bahwa kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah. Karena itu kita harus hidup dengan tidak sembarangan, tapi terus menerus menghidupi rencana Tuhan, agar kita, hidup saya, hidup teman-teman semua dapat memuliakan Allah. Dengan apa yang kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Teman-teman, ingatlah bahwa kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ingatlah, ketika kita membuat sebuah rencana, kita bertanya kepada Tuhan, apa yang mau engkau melalui hidup saya kerjakan bagi kemuliaan nama-Mu. Apa rencana Tuhan bagi hidupku, agar hidup saya bisa maksimal, agar saya tidak membuang-buang waktu, tapi agar hidup saya bisa maksimal dengan menghidupi rencana Tuhan yang spesifik bagi saya, agar saya bisa menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan lewat hidup saya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Taruh firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa kami ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan,
tapi ada rencana dan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kami bahkan sebelum dunia ini diciptakan, ajar kami, bantu kami Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan ketika kami harus melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu harus berdasarkan kepada iman yang benar, kepada pengajaran Alkitab Tuhan, agar kami selalu menyukakan Engkau ya Yesus Tuhan. Kau memberkati teman-teman kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, song leader, singers, pemain musik, dan semua tim multimedia dan semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau memberkati kami. Kami tahu bahwa jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau memperhitungkannya bagi kami. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan tutup ibadah ini. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai dari hari ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.